Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinaida Matusilmi dengan NIM A210 190 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi kelas 11, yaitu ketenagakerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, dari materi pembelajaran kali ini akan membahas tiga konsep. Yang pertama ada konsep ketenagakerjaan, kedua permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya, dan yang ketiga sistem upah. Kegiatan pembelajaran yang pertama ada konsep ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, di sini ketenagakerjaan dibagi menjadi tiga komponen. Yang pertama ada tenaga kerja yaitu penduduk berusia produktif, yaitu berusia 15 sampai 64 tahun, sedangkan angkatan kerja yaitu merupakan penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan, dan kesempatan kerja yaitu merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, jenis-jenis tenaga kerja. Pertama, menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmaniah dan tenaga kerja rohaniah. Tenaga kerja jasmaniah yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang menggunakan tenaga fisik. Contohnya seperti sopir dan juga montir, ataupun yang lainnya. Kedua, ada tenaga kerja rohaniah, yaitu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, ataupun sebagainya. Seperti contohnya direktur, manajer, ataupun konsultan. Yang kedua, ada tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya seperti guru, dosen, dokter, eh, peternak, dan lain-lain. Kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja, contohnya seperti montir, sopir, dan lain-lain. Ketiga, ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya, tukang sapu, buruh, tukang cuci, dan lain-lain. Tiga, ada jenis-jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tenaga kerja bagian produksi, yaitu bekerja pada bagian produksi. Kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya untuk mendistribusikan barang. Ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi, yaitu tenaga kerja yang berhubungan dengan personaliaan, umum, dan administrasi. Empat, ada jenis-jenis tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Yang pertama, ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biasanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Dua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Nah, di sini ada hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Nah, penduduk ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk di usia kerja yaitu rentang umur 15 sampai 64 tahun, sedangkan penduduk di luar usia kerja yaitu kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun. Nah, penduduk di luar usia kerja ini dibagi menjadi dua, ada di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Selanjutnya, dalam penduduk usia kerja yaitu terdapat angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
Bukan angkatan kerja, ini dibagi menjadi sekolah, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Angkatan kerja ini sendiri dapat dibagi menjadi bekerja dan juga sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, dalam mencari pekerjaan atau menganggur ini terdapat jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada skill, voluntary, teknologi, musiman, struktural, dan juga friksional. Nah, dalam bekerja masih lagi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bekerja penuh selama 35 jam per minggu dan setengah menganggur, yaitu setengah menganggur menurut pendapatan, setengah menganggur menurut produktivitas, dan setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaannya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, kalian bisa memahami peta tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kedua, ada permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya. Apa aja sih permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia? Tentunya mungkin cukup banyak ya, teman-teman. Nah, ini dapat dilihat permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, dalam adanya pandemi corona ini tentunya sangat berdampak pada para pekerja dan banyaknya pekerja yang terkena PHK, maka mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi, yaitu lulusan-lulusan pendidikan ataupun lulusan dari universitas itu yang masih mencari pekerjaan ataupun yang sudah lulus tapi em, belum mendapatkan pekerjaan itu juga menjadi menumpuk karena mereka belum memiliki pekerjaan. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Empat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Lima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, dalam poin lima ini banyak terjadi pada pekerja buruh. Selanjutnya ada pengangguran. Nah, pengangguran yaitu penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu employment, meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Yang kedua ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung atau underemployment yaitu pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah di bawah 35 jam dalam seminggu namun masih menerima pekerjaan. Nah, di sini ada dalam BPS mengkategorikan penganggur terselubung menjadi dua macam, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu karena sukarela atau kemauan sendiri dan ada juga yang terpaksa. Lainnya, jenis-jenis pengangguran berdasarkan yang pertama kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada pengangguran ketidakcakapan, yang kedua ada pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung, yang ketiga pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Nah, ada juga jenis-jenis pengangguran menurut sebabnya. Yang pertama yaitu ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini sendiri itu pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Contohnya itu saat panen padi atau panen kacang atau panen tebu. Nah, itu para pekerjanya biasanya bekerja di saat musim-musim tertentu. Kedua, pengangguran friksional atau peralihan. Itu em, pengangguran yang terjadi akibat adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran internal tersedia. Yang ketiga itu pengangguran karena upah yang terlalu tinggi. Nah, yang keempat ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini itu terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang kelima, maaf.
Ada pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal mereka masih mampu untuk bekerja. Yang keenam, ada pengangguran potensional. Pengangguran potensional ini yaitu pengangguran yang terjadi karena mereka itu memiliki potensi, tetapi tidak dipergunakan, ataupun dia tidak memilih untuk bekerja. Yang ketujuh, ada pengangguran konjungtur atau siklis, yaitu pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Contohnya seperti akibat adanya pandemi kemarin, banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerjanya. Nah, itu termasuk pengangguran konjungtur atau siklis. Nah, penyebab dan terjadinya pengangguran, yang pertama ada tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Dua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Tiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pekerja atau pencari kerja. Empat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Lima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Enam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Tujuh, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. 8. Masih sulitnya arus masuk modal asing. 9. Iklim investasi yang belum kondusif. 10. Tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. 11. Kemiskinan. Maaf. 12. Ketimpangan pendapatan. 13. Urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. 14. Stabilitas politik yang tidak stabil. 15. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, ini merupakan penyebab dari terjadinya pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dampak dari pengangguran yang pertama ada pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah, investasi dan pembentukan modal rendah, kemiskinan, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, dan juga berdampak pada dampak sosial pembangunan negara. Ini merupakan dampak dari pengangguran. Cukup banyak ya teman-teman. Nah, di sini ada cara mengatasi pengangguran. Dari tadi masalah yang terjadi, di sini ada cara mengatasi pengangguran yang pertama, yaitu menciptakan kesempatan kerja. Kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha. Tiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Empat, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Lima, menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. 6. Penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Kegiatan kita masuk pada kegiatan pembelajaran yang ketiga, ada sistem upah. Pengertian dari sistem upah sendiri merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah menyelesaikan atau memberikan tenaganya pada perusahaan. Nah, pembayaran upah ini biasanya dilakukan pada harian, mingguan, ataupun bulanan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 30, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Teori dan sistem pengupahan yang pertama, terdapat landasan dalam sistem pengupahan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar pada pasal 27 ayat 2 dan penjabarannya dalam hubungan industrial Pancasila.
Dan sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah yang pertama mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, jadi mempunyai fungsi sosial. Dua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan memuat imbalan intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Pertama, ada upah menurut waktu, dua upah menurut prestasi, tiga upah borongan, empat upah premi, lima upah partisipasi, enam upah mitra usaha, tujuh upah indeks biaya hidup, delapan upah skala berubah, sembilan upah produksi, dan 10 ada upah bagi hasil. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti bisa dibuka pada modulnya, teman-teman. Nah, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?